Bu Dewi keluar dari mobil dan langsung menghampiri anak dan besannya yang sedang berdiri di teras. Dia tersenyum kepada dua orang itu dan mengucapkan salam. "Mama kesini sama siapa?" tanya Araf yang terkejut karena sang ibu tak bilang apa-apa kalau mau datang ke sini. "Mama sama Pak Maman," jawab Dewi ramah. Lalu Bu Dewi menatap Pak Rahman. "Perkenalkan Pak, saya Dewi, ibunya Raffi," ucapnya memperkenalkan diri. "Saya Rahman Bu, ayahnya Naysila," jawab Pak Rahman. Ayo silakan masuk," ajak Pak Rahman kikuk. Tentu saja tawaran itu berlaku untuk Bu Dewi dan juga Araf. Saat Bu Dewi masuk, Nay langsung menjulurkan tangannya kepada ibu mertuanya itu untuk salim. "Ya ampun, kamu makin cantik aja sih, Nay. Mama kangen, udah lama gak pernah lihat kamu," ucap Bu Dewi sambil memeluk Nay. "Sama Ma, Nay juga kangen sama Mama," balas Nay. Kemudian Bu Dewi dan Araf duduk bersebelahan di sofa. Araf sejak tadi menatap Nay, begitu juga sebaliknya. Sayangnya mau ikut peluk-pelukan seperti yang tadi dilakukan oleh Bu Dewi juga Araf tak berani. Bisa dimarahi ayah mertuanya nanti main peluk tanpa izin dulu. "Nay, buatkan minum ya," titah Pak Rahman yang langsung dianggukui oleh Nay. Nay dengan cepat ke dapur membuatkan minum, dan saat dia keluar dari dapur bertepatan dengan ibunya yang keluar dari kamar. "Ada tamu? Atau ayah udah baikan sama Nak Araf?" tanya Bu Husna setengah berbisik yang melihat nampan berisi 3 cangkir teh. "Ada mamanya Mas Araf, Bu," jawab Nay ikutan berbisik. Saat Nay tiba di ruang tamu bersama dengan ibunya, suasana di sana kelihatan tegang. Entah apa yang dibicarakan 3 orang di sana selama Nay membuat teh. "Ini diminum dulu," tawar Nay. "Makasih ya Nay," jawab Bu Dewi sebelum mengangkat cangkir di hadapannya dan menyesap isinya sedikit. Araf juga melakukan hal yang sama, tapi bedanya isi cangkirnya tanda separuh. Sepertinya lelaki itu haus karena harus duduk panas-panasan di teras selama 2 jam. Untung masih ganteng. "Saya mewakili suami saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan juga Nay. Maaf atas ucapan atau perbuatan suami saya yang tidak menyenangkan. Saya sama sekali nggak tahu soal ini sebelum pagi tadi Raffi menceritakannya kepada saya. Suami saya nggak ada bilang apa-apa waktu itu di rumah sakit. Cuma minta saya fokus untuk menjaga Raffi aja selama masa penyembuhannya. Andai saya tahu kalau saat itu suami saya sudah bicara yang macam-macam sama kalian, mungkin masalah ini bisa lebih cepat diatasi. Saya juga mungkin nggak akan ngelarang Raffi yang pada saat itu terus ngerengek ingin menghubungi Nay dan minta saya untuk menemui Nay agar mau datang ke rumah sakit. Saya hanya berpikir kesalahan ada di Raffi. Makanya saya nggak enak kalau meminta Nay buat datang setelah Raffi bikin Nay kecewa. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan suami dan anak saya ya Pak, Bu, Nay," ucap Bu Dewi panjang lebar sambil menatap sang tuan rumah bergantian. Nay melirik ayahnya. Tampak wajah Pak Rahman tak sedingin tadi. Sebenarnya sebelum kedatangan Bu Dewi juga sepertinya sikap Pak Rahman sudah sedikit berubah. Tidak kelihatan dingin dan galak. Dan Nay berdoa dalam hati semoga ayahnya bisa berubah pikiran setelah ini. "Sebenarnya saya agak menyayangkan karena bukan Pak Indra sendiri yang datang ke sini. Tapi sepertinya memang tidak mudah juga buat dia mau datang ke gubuk kami. Apalagi sampai merendahkan diri dengan minta maaf kepada orang miskin seperti kami," jawab Pak Rahman sarkastik. "Saya benar-benar minta maaf ya Pak. Saya belum bisa membujuk suami saya untuk datang. Dia memang agak keras kepala. Jadi sulit buat Raffi membujuk dia juga," ucap Bu Dewi dengan raut wajah bersalah. Pak Rahman mengangguk-anggukkan kepala. "Jadi Pak, apa boleh Nay kembali tinggal dengan Raffi?" tanya Bu Dewi kembali kepada inti pembicaraan ini. "Sebenarnya saya nggak masalah Nay tinggal sama Nak Araf. Tapi saya masih merasa kurang aman membiarkan Nay ikut sama suaminya. Nak Araf itu kan kerja, otomatis Nay bakal ditinggal sendiri di rumah. Dalam keadaan hamil pula. Saya takut kalau Nay kenapa-napa saat ditinggal sendiri," jawab Pak Rahman menyuarakan alasan keberatannya. "Tapi jika Nak Araf bersedia, soal itu Bapak tenang saja. Saya akan ikut tinggal sama Raffi dan Nay Pak. Saya yang akan menjaga Nay nanti selama Raffi pergi kerja. Dan saya jamin suami saya nggak akan berani berbuat yang macam-macam sama Nay. Saya juga bakal selalu memperhatikan Nay dan calon cucu kita," potong Bu Dewi cepat dan yakin.
Pak Rahman menatap istrinya sejenak dan dibalas anggukan juga senyum meneduhkan oleh Bu Husna. Baiklah, kalau memang seperti itu, Nay boleh kembali tinggal di rumahnya Nak Araf. Saya nggak perlu merasa cemas lagi karena ada ibu yang juga tinggal sama mereka. Putus Pak Rahman. Dia bisa melihat kalau Bu Dewi ini berbeda 1000% dari Indra Hermawan. Jadi dia bisa tenang menitipkan putrinya kepada Sang Besan jika Araf pergi bekerja nantinya. Makasih ya, ucap Araf sambil tersenyum lebar. Tapi jika Bu Dewi sedang ada urusan dan harus pergi, Nay biar tinggal dengan kami. Ucap Pak Rahman yang langsung membuat Araf masuk ke dalam mode panik. Senyumnya bahkan luntur dalam sekejap. Maksudnya ya? Kali ini Bu Husna yang angkat bicara. Saya nggak tenang kalau Nay tinggal sendiri. Jadi untuk amannya biar Nay tinggal di sini. Biar kalau dia butuh apa-apa kami bisa bantu Nay. Tentu dia tinggal di sini sama Nak Araf. Itu pun kalau Nak Araf nggak keberatan. Jelas Pak Rahman yang membuat semuanya langsung bernafas lega. Iya, untuk yang ini saya setuju. Apalagi Nay lagi hamil muda. Takutnya dia sering mual-mual. Kurang enak badan atau lagi pengen makan sesuatu. Jadi biar ada yang ngurusin. Saya juga ngeri kalau Nay ditinggal sendiri. Sahut Bu Dewi. Iya Pak, Araf setuju sama keputusan ini. Mau tinggal di rumah Araf dan Nay atau tinggal di sini nggak masalah. Yang penting Araf bisa sama-sama Nay. Jawab Araf yang membuat Nay mesem-mesem sendiri. Jadi Nay boleh tinggal bareng Mas Araf ya? Tanya Nay yang sejak tadi gatal ingin bersuara. Pak Rahman mengangguk dan dengan cepat Nay langsung bangkit lalu memeluk sang suami yang duduk di sofa dekat pintu masuk. Ya ampun, aku kangen banget sama Mas. Seru Nay lalu mengecup pipi Araf saking senangnya. Araf yang dapat serangan dadakan seperti itu jelas kikuk walau senang juga. Nay nggak sabaran banget sih, goda Bu Husna yang hanya bisa geleng-geleng melihat kelakuan putrinya. Nay yang baru sadar di mana mereka sekarang langsung melepaskan pelukan dari Araf dan menunduk sambil nyengir kuda. Malu setengah mati karena Mai nyosor aja. Hehehe, dedek bayinya yang mau, ucap Nay beralasan. Nah Araf, saya minta maaf ya atas sikap dan ucapan saya kemarin yang udah egois. Saya sayang banget sama Nay dan takut kalau putri kesayangan saya sampai terluka dan kenapa-napa. Ucap Pak Rahman kepada sang menantu. Gak apa-apa ya, Araf ngerti kok. Mungkin kalau Araf udah jadi orang tua, Araf bakal bersikap overprotective kayak ayah ke anak-anak Araf nantinya. Jawab Araf sambil menggenggam tangan Nay. Setelah berbincang sebentar, akhirnya Nay pamit sama ayah dan ibunya. Hari ini juga Nay kembali ke rumah yang ditempatinya bersama Araf. Dan sekarang bareng dengan Bu Dewi juga yang bakal tinggal bersama mereka. Nay sudah kangen berat sama suaminya itu. Pengen tidur sambil dielus-elus lagi. Di hotel, Cika berbaring menatap langit-langit kamar yang saat ini ditempatinya. Jujur saja perutnya terasa lapar. Terakhir dia makan tadi pagi. Sarapan dengan makanan yang disediakan pihak hotel. Kemarin juga makanan yang disantapnya hanya makanan dari rumah sakit. Dan setelah kabur untuk menemui Araf juga bertemu Arif semalaman sampai dia terdampar di kamar hotel ini. Cika tak makan apapun. Astaga, jika begini caranya, mungkin sakit lambungnya bakalan kumat karena dia tidak makan dengan teratur. Bukannya tak ada uang untuk beli makan siang. Arif sempat memberikannya beberapa lembar uang pecahan 50.000. Tapi masalahnya Cika sedang tidak nafsu makan. Otaknya sejak semalam sibuk bertanya-tanya siapa perempuan yang bersama Arif semalam. Wajarkah di saat patah hati sebab baru saja dibuang oleh kekasihnya dia malah memikirkan hubungan yang dimiliki lelaki lain. Harusnya Cika tak perlu kepo begini apalagi sampai susah tidur dan malas makan segala. Tapi tetap saja hati dan otaknya tak sejalan. Otaknya memaksa dia untuk memikirkan hubungannya dengan Araf. Tapi hatinya malah dengan lancang membuat Cika memikirkan lelaki lain. Lelaki yang pernah cukup dekat dengannya dulu. Walau memang masih ada jarak di antara mereka. Kenapa gak ada yang benar-benar tulus sayang sama aku? Apa yang salah sama aku? Kenapa di saat banyak laki-laki yang ngejar aku tapi Kang Arif? Cika langsung bungkam. Entah kenapa ujung-ujungnya malah Arif lagi dan lagi. Padahal dia ingin bertanya kenapa Arif yang dulu mencintainya sekarang malah balik menyia-nyiakannya. Tapi Cika tak bisa menampik rasa ingin tahu kenapa Arif tak pernah tertarik kepadanya.
Bahkan saat mereka tinggal bersama dulu juga Arif kelihatan sangat menjaga jarak mau sebaik dan seperhatian apapun lelaki itu kepada Cika. Jika menggali memori saat dia bertemu Arif tadi malam, Cika ingat dengan jelas bagaimana penampilan perempuan yang bersama Arif itu. Apa seleranya Kang Arif itu perempuan yang pakai hijab? Dan Raffi juga. Ya, baik perempuan yang bersama Arif maupun Nay sama-sama berhijab. Berbeda dengan Cika yang berhijab kalau mau pergi ke acara-acara tertentu saja. Tidak konsisten seperti kedua perempuan itu. Memikirkannya saja membuat Cika jadi minder. Rasanya kalau kriteria baik Araf maupun Arif adalah wanita soleha, dia jelas jauh dari itu. Paling saat tinggal bersama Arif saja sholatnya tak pernah bolong, karena sang tuan rumah yang akan mengingatkannya jika Cika memang tidak sholat tepat waktu. Sebaliknya saat di rumah orang tuanya atau saat ada masalah, Cika malah sering lupa sholat. Saat sedang sibuk berpikir, Cika melirik pintu kamar apartemennya saat mendengar suara ketukan pintu. Bergegas Cika bangun dari ranjang dan membuka pintu. Dia yakin kalau yang datang saat ini adalah orang yang sejak semalaman mengganggu pikirannya. Kang, ayo silakan masuk, ajak Cika saat dia dan Arif sama-sama hanya terdiam saja di depan pintu. Maaf kalau mengganggu waktu kamu, jawab Arif kikuk. Enggak kok, sama sekali enggak ganggu. Arif melongkokkan sedikit kepalanya untuk menatap isi kamar tempat Cika menginap. Dia tahu tak ada siapapun di dalam, tapi itu dia yang membuat dia merasa tak enak untuk masuk. Pintunya jangan ditutup rapat ya, ucap Arif begitu masuk ke kamar itu. Cika mengangguk dan menuruti permintaan Arif. Kamu kapan pulang? Jelek. Baru juga bertemu dan ditanya Arif malah kepulangan Cika. Apa sebegitu ngerepotinnya aku sampai-sampai Kang Arif ngusir aku secara halus kayak gini? Batin Cika agak kecewa. Harusnya sih dari pagi tadi aku udah check out dari sini. Tapi, kamu belum siap ketemu sama orang tua kamu? Tebak Arif. Cika mengangguk. Masih takut kalau papa sama mama bakalan marah lebih tepatnya. Apalagi ini kali kedua aku kabur dari rumah. Tapi kalau kamu gak segera kembali, iya aku pasti pulang kok, gak bakalan kabur-kaburan apalagi sampai berbulan-bulan atau gak pulang sama sekali. Potong Cika yang sedikit jengkel tapi juga merasa tak enak. Cika sebenarnya ragu untuk pulang, tapi dia sadar tak mungkin terus-terusan kabur. Lagian dia tak mungkin menyusahkan Arif yang kemungkinan sudah beristri. Dia tak mau membuat rumah tangga Arif hancur berantakan setelah dulu dia sempat membuat lelaki itu hampir mendekam di penjara atas tuduhan penculikan. Kalau kamu memang belum siap pulang sekarang, it's okay. Mungkin kamu memang perlu waktu, tapi apa nggak sebaiknya kamu menghubungi keluarga kamu dulu biar mereka nggak khawatir, ucap Arif. Kediaman keluarga Basuki. Pak Harun dan Bu Maya merasa cemas karena putri mereka belum ditemukan. Mereka sudah menyuruh orang untuk mencari Cika di daerah Bandung, bahkan menyuruh orang-orangnya untuk pergi mengecek ke Semarang. Kabar yang Pak Harun terima pagi tadi dari orang suruhannya yang meminta mengawasi di sekitar kediaman keluarga Hermawan kalau Araf sempat pulang ke sana sebentar lalu pergi lagi. Tapi mereka sama sekali tak melihat keberadaan Cika sama sekali. Araf pulang dan pergi meninggalkan rumah itu seorang diri. Terus Cika di mana, Pak? Kenapa sampai sekarang Cika masih belum pulang? Tanya Bu Maya resah karena ini sudah lebih dari 24 jam sejak Cika melarikan diri dan putrinya itu belum juga pulang. Mending kita lapor polisi sekarang. Mama takut kalau Cika sampai kenapa-napa. Lanjut Bu Maya. Tapi baru saja perempuan parubaya itu bangkit dari sofa, tiba-tiba seorang pembantu datang menghampirinya yang saat ini sedang berada di ruang keluarga bersama sang suami. Nyonya, Tuan ada tamu. Katanya mau ketemu sama Nyonya dan Tuan, ucap Bik Sari. Bu Maya saling menatap sejenak dengan Pak Harun sebelum dia bertanya. Siapa tamunya, Bik? Katanya namanya Arifnya, jawab Bik Sari. Bu Maya mengerutkan kening, mencoba mengingat nama Arif yang terasa tidak asing untuknya. Sementara Pak Harun langsung bangkit dari sofa saat otaknya langsung menyambungkan kejadian setahun lalu di mana lelaki itu memiliki hubungan dengan kepergian Cika. Tapi dia masih tidak tahu untuk apa kedatangannya kali ini. Apa jangan-jangan Cika pergi bukan untuk menemui anaknya Indra, tapi untuk menemui laki-laki itu. Tapi bukannya saat itu mereka bilang gak punya hubungan apapun.
Batin Pak Harun menebak-nebak saat kakinya melangkah menuju teras dengan Bu Maya yang berjalan mengekorinya. "Selamat sore, Pak, Bu," sapa Arif sopan begitu sang tuan rumah sudah muncul di hadapannya. "Iya, selamat sore," jawab Bu Maya yang menatap bingung lelaki yang sekarang sudah dia ingat kalau pernah berurusan dengan putrinya dulu. "Ada apa kamu datang ke sini?" tanya Pak Harun to the point. "Saya ke sini ingin membicarakan soal putri Bapak, Cika," jawab Arif was-was. Khawatir jika lelaki parubaya yang ada di hadapannya langsung menerjang apalagi dengan tidak elitnya main suruh anak buahnya untuk keroyok. Tapi syukurlah ketakutannya tak terjadi. Pak Harun malah menatapnya bingung. "Membicarakan soal apa?" tanya Pak Harun penasaran. "Saat ini Cika ada bersama saya." "Apa?" tanya Pak Harun terkejut walau sebelumnya dia sempat memikirkan kemungkinan ini. Bahkan dia sudah main ngegas saja sebelum Arif menyelesaikan ucapannya. "Bagaimana putri saya bisa ada bersamamu?" tanya Pak Harun sekali lagi.